Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kah Bimantoro dengan NIM 432200101444. Program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana Menteng. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan kasus terkait opini audit yang diperoleh oleh PT Asuransi Jiwasraya sebagai tugas mata kuliah pengauditan 1 dan materi perumusan opini audit yang diampu oleh Bapak Febrian Kuarto SEMAKT selaku dosen pengauditan 1. PT Asuransi Jiwasraya adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di sektor asuransi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1878 yang menjadikan perusahaan jasa keuangan dalam bentuk apapun yang tertua di Indonesia. Setelah beberapa kali mengalami perubahan nama, PT Asuransi Jiwasraya merupakan satu-satunya perusahaan asuransi milik pemerintah Republik Indonesia atau BUMN dan saat ini merupakan perusahaan asuransi jiwa lokal terbesar di Indonesia. Pada kasus ini, salah satu media menyebutkan bahwa PT Jiwasraya melakukan rekayasa laporan keuangan untuk menutupi kerugian yang terjadi pada tahun 2006. Namun, kasus PT Jiwasraya masih didalami sampai tahun 2020. Pada tahun 2016, KP PricewaterhouseCoopers memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan konsolidasian laba bersih yang dilaporkan sebesar 1,7 triliun. Kemudian di tahun 2018, PT Asuransi Jiwasraya mengumumkan mengalami gagal bayar. Berdasarkan kasus yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terjadi adanya kecurangan oleh manajemen perusahaan. Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI mendorong pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK terhadap permasalahan yang dihadapi PT Asuransi Jiwasraya terkait gagal bayar kewajiban pembayaran polis. Sekaligus langkah penyehatan dan penyelamatan yang dilakukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ketua Umum IAPI Tarko Sunario mengatakan Kementerian BUMN harus berupaya memberantas dan menanggulangi untuk mencegah terjadinya rekayasa laporan keuangan pada BUMN. Laporan keuangan tidak boleh direkayasa dengan alasan apapun, harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Lalu berdasarkan publikasi dalam website Asuransi Jiwasraya, laporan keuangan tersebut menyajikan laba sebesar 360 miliar dengan opini dari akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut adalah opini dengan modifikasian tanpa penjelasan lebih lanjut atau jenis opini yang ditetapkan auditor dan penyebabnya. Opini dengan modifikasian merupakan opini auditor selain WTP atau wajar tanpa pengecualian yang disebabkan karena adanya ketidaksesuaian karena material laporan keuangan dengan standar akuntansi atau karena auditor kekurangan memperoleh bukti karena berbagai sebab, sehingga tidak cukup untuk memberikan opini WTP. Opini dengan modifikasian dapat mencakup salah dari 3 jenis opini auditor, yaitu opini dengan pengecualian, opini tidak wajar, atau opini memberikan pendapat, itu tergantung kondisi dan bukti yang diperoleh. Selanjutnya, pada tahun 2019, di tengah bergulirnya penindakan hukum terhadap kasus korupsi, PT Asuransi Jiwasraya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP berdasarkan hasil audit laporan keuangan perusahaan tahun buku 2019. PT Asuransi Jiwasraya menyampaikan laporan keuangan perseroan 2019 yang telah diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh KP Kanaka Puradireja Soehartono. Direktur Keuangan dan Investasi Jiwasraya Farid A. Nasution menjabarkan bahwa posisi aset perseroan pada akhir 2019 tercatat sebesar 18,13 triliun dan kewajibannya berada di angka 52,74 triliun. Perseroan pun mencatatkan ekuitas negatif sebesar 34,61 triliun. Menurutnya, laporan keuangan tersebut menggambarkan tinggi liabilitas Jiwasraya karena memberikan garansi bunga yang tinggi. Ia menjelaskan, atas hasil audit laporan keuangan yang disajikan oleh KP Kanaka Puradireja Soehartono, ini memudahkan Jiwasraya dan shareholders atau pemegang saham untuk membuat peta jalan penyelamatan dan penyehatan Jiwasraya.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.